Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jeffrey Alino kembali hadir menjumpai Anda di program spesial kita yaitu di Cinta Negeri, Aman Negeriku, Damai Negeriku. Pemirsa, kalau kita bicara soal demokrasi, salah satu bentuk demokrasi adalah dengan adanya melakukan pemilu. Dan di Indonesia sendiri ini sudah ada beberapa kali dilakukan pemilu dan tahun ini di 2020 bulan Desember nanti akan ada pemilihan kepala daerah yang akan digelar nanti di Desember 2020. Tapi kalau kita lihat lagi pemirsa, kondisi Indonesia saat ini bahkan bukan hanya Indonesia saja tetapi juga dunia internasional sedang mengalami sebuah wabah pandemi COVID-19 yang tentunya ini menjadi salah satu masalah krusial saat ini yang sedang dihadapi oleh seluruh masyarakat Indonesia dan juga bahkan dunia. Tapi kemudian pemerintah dan juga ini anggota legislatif akhirnya memutuskan untuk melaksanakan pemilu 2020 yang akan dilaksanakan pada Desember nanti. Dan tema kita hari ini adalah soal mengawal pilkada di tengah pandemi. Dan untuk membahas ini sudah hadir bersama kami dua narasumber kami, yaitu Sultan Rifandi selaku Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Jakarta. Halo, Bung Sultan ya? Siap, Bung Sultan. Kemudian selanjutnya ada Ahmad Latupono. Bang Latupono, apa kabar? Baik. Baik ya. Ini adalah Ketua Umum PBHMI MPO. Jadi teman-teman terima kasih sudah hadir bersama kami di Cinta Negeri kali ini. Dan kita akan membahas soal ini bagaimana kemudian mengawal pilkada di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Kalau kita lihat, ini ya kalau kita bicara soal pilkada, di Indonesia ini akan dilaksanakan pada Desember 2020. Artinya ada sekitar 270 daerah yang ini mengikuti Pilkada 2020. Kemudian dari 270 daerah itu ada 40 klaster yang ini masuk ke dalam zona merah COVID-19. Ini pertanyaannya apakah kemudian ini Pilkada 2020 ini harus memang dilakukan atau seperti apa? Saya mungkin ke Bung Sultan dulu. Kayak gini ya, kita mesti melihat antara pandemi dan pilkada ini kan dua dimensi yang berbeda. Ketika kita bicara tentang pandemi, dimensi pandemi ini menuntut kita untuk pasif di rumah saja. Sedangkan pilkada itu menuntut kita untuk berpartisipasi aktif seluas-luasnya. Dan sebetulnya kedua dimensi ini itu sangat sulit untuk dikolaborasikan. Tetapi ya the game was begin gitu. Tapi keputusan KPU sudah dikeluarkan, pilkada tetap dilaksanakan. Pada akhirnya kita sebagai masyarakat itu mesti memberikan catatan-catatan kritis sehingga pelaksanaan pilkada nanti itu dapat menjadi konsolidasi demokrasi yang kita tetap bisa menjaga kualitasnya, juga kita bisa sambil memerangi tanpa ada korban jiwa misalkan. Nah, jadi kolaborasi itulah yang penting yang harus kita pikirkan. Karena memang ya peraturannya sudah keluar, pilkada sudah dilaksanakan, tinggal kita memikirkan gimana caranya supaya pilkada ini bisa tetap aman dan damai, tetap dilaksanakan sesuai dengan idealisasi dari konsolidasi demokrasi yang kita sudah diputuskan artinya tetap dilaksanakan. Kalau Bung Latupono gimana melihat kondisi COVID kemudian Pilkada 2020 Desember nanti, bagaimana tanggapannya? Iya, ini menarik ya. Ini sebuah peristiwa yang pertama kali terjadi dalam pesta demokrasi. Iya. Indonesia dihadapkan oleh sebuah bencana non alam yang tidak pernah dipikirkan oleh siapapun akan ada musibah itu. Nah, di satu sisi kita menjalankan perintah undang-undang yang mana Pilkada 2020 adalah perintah konstitusi dijalankan. Namun kita tetap melakukan waspada-waspada terhadap COVID ini. Nah, protokol kesehatan kita yang harus kita dorong. Bawaslu dan KPU harus mampu menjaga irama demokrasi dan juga mampu mengkonsolidasikan yang namanya protokoler kesehatan dan protokoler COVID-19. Agar apa? Agar korban tidak berjatuhan atau rakyat tidak dikorbankan. Untuk itu, Bawaslu dan KPU selaku penyelenggara harus menjadi satu irama sebagai Satgas COVID dan Satgas Pilkada. Ini tidak boleh dipisahkan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, demokrasi 2020 ini sudah diwarnai dengan kondisi COVID atau bencana alam tadi. Saya kira ke depannya
Bawaslu dan KPU harus menyiapkan skenario. Skenario seperti apa? Mungkin skenarionya adalah menyiapkan kampanye digital atau kampanye via TV. Namun Bawaslu dan KPU juga harus bisa membuat alat peraga kampanye digital dan TV ini berbasis bebas data. Kalau Bang Latupono sendiri, apakah memang sepakat satu frekuensi dengan KPU dan Bawaslu atau seperti apa? Saya sangat sepakat dengan Bawaslu dengan KPU. Jadi ya kalau... Namun ada catatannya adalah protokol kesehatan harus diutamakan. Oke. Yang kedua, harus tetap komitmen dalam menjaga pelanggaran-pelanggaran protokoler. Apabila para peserta Pilkada 2020 melakukan pelanggaran, maka harus ada sanksi tegas. Sanksi tegas ini diberikan kepada siapa? Kepada peserta pilkada, kepada partai politik pengusung, dan partai politik pendukung. Bila perlu, didis dari Pesta Demokrasi 2022. Iya. Karena ini ancaman bagi rakyat. Oke, kalau Bung Sultan melihatnya seperti apa? Adakah catatan kritis yang seharusnya ini menjadi sebuah catatan seperti itu? Ya, saya sepakat juga apa yang dikatakan oleh Ketum tadi, bahwa kita juga harus memiliki kepastian hukum yang tegas agar ini kan antara dilema seorang aktor politik yang dia mesti mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, tetapi variabel di masyarakat juga tidak bisa dilepaskan dari kesehatan dan keselamatan yang terjadi saat ini. Nah, disitulah peran penting dari aktor tadi. Kan kalau kita bicara demokrasi, ada supply demokrasi dan demand demokrasi. Nah, tetapi yang paling penting adalah kita juga sebagai masyarakat ini juga harus memiliki kesadaran penuh. Harus ada kalkulasi di mana jangan sampai kita datang ke TPS tetapi KPU, Bawaslu dan segala perangkat penyelenggara itu tidak memikirkan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Maka dari itu perlu sanksi kepastian hukum yang tegas, yang jelas, agar memang aktor-aktor politik yang di otaknya ini suara, tapi dia juga tetap bisa sambil menahan korban jiwa karena sekarang sudah mulai meningkat terus kan. Itu pertama. Yang kedua, nah dari segi masyarakat juga ini harus memperhitungkan bagaimana kemudian kita bisa melihat pihak penyelenggara ini nggak sekedar menjalankan agenda nasional, tetapi juga ya mungkin ada sisi-sisi teknis yang harus dipikirkan juga ketika hari H. Misalnya entah bisa berkolaborasi dengan siapapun itu nanti ketika teknis di lapangan, masyarakat, pemuda, mahasiswa, kampus, itu dilibatkan semua. Agar semua agenda nasional ini itu tidak menjadi agenda nasional yang berdarah. Saya pikir itu kolaborasi penting. Yang kedua, selain dari kolaborasi itu, ini para lembaga yang menyelenggarakan juga mesti memikirkan tentang teknisnya. Bagaimana ruang di dalam TPS-nya gitu kan, saat menunggu, saat mengantri, saat mencoblos, itu semua harus dipikirkan. Jangan sampai nanti semua protokol kesehatan itu abai demi menjalankan yang tadi, pilkada sekedar terjalankan tetapi ada korban yang berjatuhan. Satu hal lagi yang juga yang menarik adalah ketika pilkada kemudian dengan kondisi COVID-19 yang menjadi hal krusial yang penting adalah budgetnya double nih, ya kan, harus beli segala macam untuk mencegah agar timbulnya COVID dan lain-lain seperti itu. Dan ini kita akan nanti membahas soal bagaimana kemudian dari teman-teman untuk memberikan masukan mungkin kepada pemerintah ataupun kepada para pelaku pilkada nanti, kira-kira apa saja prosedur yang harus dilakukan. Tapi pemirsa tetaplah bersama kami di Cinta Negeri karena sesaat lagi kami akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cinta Negeri, Aman Negeriku, Damai Negeriku. Dan tema kita hari ini adalah mengawal pilkada di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih terus berlangsung nih pemirsa, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh mancanegara. Pemirsa, kalau kita lihat ini pilkada 2020 akan segera dilaksanakan pada Desember nanti. Dan kalau kita lihat juga ini teman-teman, kalau kita bicara soal pilkada 2020 tentu yang menjadi salah satu hal yang paling penting juga adalah soal keselamatan para pemilihnya ini seperti itu. Bagaimana kemudian prosedur yang harus dilakukan ini untuk mencegah ataupun
agar ini para pemilih bisa aman dan terjamin begitu keselamatannya ketika memilih nanti. Ke Bang Latupono dulu, silakan. Iya, menarik ya. Ini membuat saya teringat dengan pesta demokrasi Pilpres 2019 kemarin ya. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa terjadi jatuh korban yang sampai detik ini. Nah, harapan saya ke depannya agar tidak terulang kembali peristiwa-peristiwa yang lalu, maka Bawaslu harus tegas. KPU dan Bawaslu harus tegas untuk menyiapkan pihak KPPS di tingkat TPS untuk menyiapkan protokol kesehatan yang betul-betul ketat. Contoh, menyiapkan bilik suara yang khusus kepada orang-orang lanjut usia. Yang kedua, suhu badannya lebih dari 38. Nah, ketika suhu badannya tinggi di angka 38 itu, maka mereka harus punya bilik suara tersendiri. Agar apa? Agar tidak terjadi kerumunan massa. Sehingga protokol kesehatan tadi, jaga jarak, menggunakan masker dan cuci tangan itu tetap terjaga dan di bawah kendali kontrol para KPPS. Karena kita ketahui sendiri bahwa terkadang ketika kita sudah berhadapan atau berada di lingkungan TPS, kita lupa. Karena tujuan kita itu ya, kita datang ke sana untuk mencoblos siapa yang mau kita pilih, lalu kita pulang. Nah, kemudian yang menghindar hal-hal terjadi adalah sehingga tidak terjadi kontak fisik dengan orang-orang sekitar yang sudah melakukan pemilihan atau pencoblosan tadi. Maka ini harus ketat. Jadi ada bilik khusus untuk lansia, kemudian, nah pertanyaannya kalau untuk masyarakat yang sudah kena COVID ini, bagaimana Bung? Nah, apakah bisa memilih juga atau untuk gimana? Untuk masyarakat yang kena COVID, apakah bisa memilih atau tidak? Dia punya hak suara, dia punya hak demokrasi, itu harus diberikan. Jadi itu kira-kira seperti apa? Namun, Bawaslu dan KPU juga harus mengatur iramanya, harus mengatur aturannya. Seperti apa aturannya? Mungkinkah mereka harus diberikan TPS di tempat-tempat tertentu seperti wisma atlet, rumah sakit yang kemudian kita sedang menampung para rekan-rekan yang mengalami atau serangan COVID, ya. Virus tadi. Nah, itu harus disiapkan karena mereka punya hak demokrasi. Jangan gara-gara COVID kemudian kita menghakimi mereka, kita tidak memberikan mereka kebebasan, tidak memberikan mereka hak. Nah, ini namanya diskriminasi. Nah, diskriminasi ini harusnya berada pada aturan KPU, bukan kemudian aturan para pihak pemilih atau peserta. Nah, harapan saya bahwa Bawaslu dan KPU harus membentuk lembaga atau tim khusus, seperti tadi katakan oleh Mas Sultan tadi, bahwa bekerja sama dengan mahasiswa, LSM atau pemuda, membentuk tim untuk memantau pelanggaran-pelanggaran COVID di Pilkada 2020 ini. Itu harapan saya kepada jadi harus tetap diamankan ya protokolnya, itu yang paling penting ya. Penting protokol. Bung Latupono. Saya ke Bung Sultan dulu. Ini kalau kita lihat Pilkada 2020 akan segera dilaksanakan di bulan Desember. Tapi kalau saya lihat ini tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah kayaknya ya. Mungkin karena kondisi COVID dan lain-lain, akhirnya kayaknya males nih ogah-ogahan gitu untuk ikutan Pilkada 2020 di Desember nanti. Karena kalau kita belajar dari negara lain, ini seperti Iran dan juga Perancis, ini hasil surveinya hanya sekitar 40% tingkat partisipasi masyarakatnya yang kemudian ikutan pemilu begitu. Harapannya adalah agar Indonesia jangan seperti ini, jangan hanya 40% saja. Itu Bung Sultan melihatnya seperti apa? Persis. Robert Dahl mengatakan bahwa ada dua variabel ketika kita ingin meningkatkan konsolidasi demokrasi kita. Dua hal itu adalah, satu tentang kompetisi, yang kedua tentang partisipasi. Nah, partisipasi ini sebetulnya menjadi ancaman bagi Pilkada 2020 kita. Ketika semua perangkat hukum, penyelenggara, dan lain-lain sebagainya tidak bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa ketika Anda datang ke TPS, Anda bisa tetap aman dan menjaga hak politik untuk memilih pemimpin siapapun, maka itu akan menjadi ancaman terbesar. Tetapi selain dari tingkat golput yang tinggi, juga ada beberapa ancaman-ancaman lain, seperti terjadinya politik uang yang begitu menggurita, kemudian SARA, perpecahan, tadi sudah disinggung.
tanpa ada pandemi pun Pilpres 2019 memakan banyak korban. Apalagi sekarang nanti ketika ada pandemi. Nah, maka dari itu kita tidak ingin ketika nanti kita melaksanakan pilkada, hal-hal yang seperti demikian itu terjadi. Seperti yang tadi dikatakan. Nah, maka dari itu sikap antisipasi yang mesti dari sekarang kita lakukan. Contoh misalkan kalau dalam soal partisipasi, dari sekarang itu memang harus disosialisasikan secara seteknis mungkin, sebagaimanapun agar pelaksanaan itu bisa secara rigid terpikirkan dengan baik secara sistem, secara sanksi. Kita lihat ada di berbagai daerah. Dari 15 tahap kita kan sudah masuk ke dalam 10 tahapan pilkada. Mulai dari kampanye dan lain-lain sebagainya. Nah, di saat kampanye pun kita bisa lihat masih menggelar konser, masih berkumpul, berkerumun dan lain-lain sebagainya. Tentu itu menjadi dilema aktor-aktor politik sebab dia dituntut untuk mencari suara sebanyak-banyaknya. Sedangkan kita yang di masyarakat, ya kita berperang melawan COVID setiap hari. Nah, disitulah peran penting gimana caranya kita memformulasikan agar pilkada ini menjadi pilkada yang spesial. Menjadi pilkada yang memang harus dipikirkan secara teknis, ruang tunggunya, kotak TPS-nya, banyaknya, antriannya, perhitungannya, dan lain-lain sebagainya. Itu mesti dipikirkan secara teknis agar tetap pilkada menghasilkan sirkulasi pemimpin yang sehat, tetapi juga bisa menyehatkan masyarakatnya. Oke. Nanti kita akan juga membahas soal bagaimana kemudian ini bisa meyakinkan masyarakat, ini Pilkada 2020 Desember nanti. Dan juga nanti kita akan membahas juga soal politik dinasti. Yang ada kabarnya ini mengatakan bahwa ini pemilu Pilkada 2020 harus segera dilaksanakan karena ada politik dinasti yang kayaknya ini menjadi salah satu permasalahan penting juga. Nah, pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Cinta Negeri, Aman Negeriku, Damai Negeriku. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cinta Negeri, Aman Negeriku, Damai Negeriku, dan ini masih membahas soal mengawal pilkada di tengah pandemi. Ini tadi sempat terputus, saya ke Bung Sultan lagi, ke Bung Latukono dulu. Bagaimana cara meyakinkan masyarakat agar mau datang ke TPS untuk memilih? Iya, pilkada ini kan perintah undang-undang, maka KPU harus mampu meyakinkan rakyat Indonesia bahwa datang ke TPS menggunakan hak suaranya adalah bagian daripada demokrasi, bagian daripada sebuah konstitusi berbangsa dan bernegara. Nah, KPU juga harus merekayasa, mendesain sebuah skenario agar daya tarik masyarakat di tengah pandemik itu atau mendesain sebuah skenario bahwa tidak terjadi pandemi ketika kita dihadapkan pada hari H nanti. Tapi mereka berbonding-bonding datang ke TPS itu hanya memberikan waktu berkisar 10 sampai 15 menit. Nah, ini tugas Bawaslu karena kita ketahui bersama bahwa para kontestan Pilkada 2020 hari ini susah dan sulit untuk bertatap muka dengan para peserta, para pemilih. Sehingga bagaimana para pemilih tahu bahwa ada para kandidat A, B, C, D kalau bukan tugas KPU untuk meyakinkan. Nah, ini PR bagi KPU. Namun tetap kita memiliki harapan bahwa seperti dikatakan tadi bahwa ini harus menjadi sebuah keunikan demokrasi. Jadi tanggal 9 Desember itu kita jangan lagi berpikir soal pandemi, tapi kita berpikir bahwa kita datang ke TPS memilih kepala daerah karena tugas kepala daerah yang kita pilih ini adalah tugasnya untuk membahas juga soal anggaran-anggaran ke depan soal jadi ini. Kepala daerah harus memang dipilih nanti ya Desember 2020 ya. Saya ke Bung Sultan. Ini kalau kita lihat sebenarnya apa sih
urgensinya dari Pilkada 2020 nanti dan apakah memang ini perlu dilakukan mengingat bahwa ketika kan harusnya kan ada PLT. Jadi kan PLT bisa menjadi salah satu tokoh, artinya tokoh yang bisa mengambil kebijakan begitu. Apakah memang itu penting seperti itu atau bagaimana? Kalau Anda melihatnya seperti apa? Iya, sebetulnya yang paling harus kita pastikan adalah bahwa entah itu memberlakukan PLT atau dan lain sebagainya, jangan sampai ada konflik kepentingan. Karena terjadi di beberapa daerah ketika sebetulnya yang diuntungkan adalah calon petahana. Sebab dia memiliki ruang gerak yang begitu besar, bebas untuk bertatap muka, bersosialisasi, dan lain-lain sebagainya. Nah makanya jangan sampai kita memberikan ruang bagi para aktor konflik kepentingan tadi yang ibaratnya mencuri start lah, untuk mencuri start lebih bisa caper kepada masyarakat dan lebih leluasa untuk mencari suara-suara. Nah, tetapi menyambung dari apa yang Ketum katakan tentang urgensi pilkada kita di 2020 ini, bahwa pertama yang kita harus tancapkan pada persepsi masyarakat adalah ketika kita datang ke TPS suara, itu pun menjadi salah satu cara survive kita untuk bisa menanggulangi pandemi ini. Sebab setelah hasil kotak suara itu selesai, maka si calon yang terpilih itu akan mengurusi penanganan COVID yang kita hadapi hari ini. Jadi kalau kita abai dan kita membiarkan calon-calon lain menggunakan politik uang, menggunakan politik dinasti, menggunakan cara-cara lain dan lain sebagainya, dan mereka terpilih, artinya kita membiarkan hal misalkan yang lebih buruk terjadi setelah pilkada. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka kita masih sadar nih bahwa datang ke TPS untuk tetap mencoblos dan ikut serta untuk berpartisipasi adalah bagian dari menyelamatkan bangsa Indonesia dari COVID-19. Oke, tadi sempat dibahas soal petahana yang diuntungkan. Kemudian muncul lagi karena COVID-19, ada juga nih bansos-bansos yang kemudian disalurkan Bung Latupono ke daerah begitu. Ini semacam bisa dibilang kemudian juga petahana yang diuntungkan juga dari bansos-bansos ini, yang petahana yang kemudian kebetulan dia mengikuti pilkada nanti juga di 2020 Desember nanti. Ini kalau kita lihat Bung Latupono melihatnya seperti apa? Apakah ini memang fair begitu dengan calon kandidat lain begitu atau seperti apa? Ini kan bisa dibilang semacam takutnya dipolitisasi nih bansosnya. Bagaimana Bang Latupono? Iya, bicara soal bansos ya, tentu petahana yang diuntungkan. Iya. Kalau bicara soal ini politik atau ini apapun bahasanya namanya, yang namanya politik itu memang segala cara pasti ada dilakukan di situ. Nah, dengan adanya bantuan sosial atau bansos tadi, lalu kemudian yang mengelola bansos itu adalah kepala daerah yang kebetulan juga maju dan disebut sebagai petahana, maka memang dia diuntungkan. Nah, kenapa dia diuntungkan? Karena dia memiliki kewenangan itu, memiliki irama politik itu untuk menggunakan bansos itu agar memberikan kepada masyarakat. Namun yang menarik tadi adalah bicara soal PLT. Nah, ini bicara soal PLT ini. Nah, kalau kita mengizinkan terjadinya PLT, sama halnya dengan kita tidak mengizinkan Pilkada 2020 ini berlangsung. Nah, maka saya harus katakan bahwa kenapa kita harus memilih dan mendukung Pilkada 2020 ini berjalan agar tidak terjadi PLT-PLT tadi. Karena kalau terjadi PLT-PLT, mereka tidak bisa menjalankan atau tidak bisa mengeksekusi anggaran atau perintah. Yang namanya PLT itu cuma hanya menjalankan. Tidak punya wewenang ya? Tidak punya wewenang. Oke. Tidak punya wewenang untuk mengeksekusi anggaran, apalagi membahas soal anggaran bansos atau COVID-19, saya kira tidak bisa. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, karena ini perintah undang-undang, pilkada harus tetap dilaksanakan, saya kira. Oke, ini pertanyaan terakhir soal tema kita hari ini adalah mengawal pilkada di tengah pandemi. Mungkin sekalian closing statement juga soal tema kita mengawal pilkada di tengah pandemi. Bagaimana kemudian, saya sekali lagi menanyakan kepada Bung Sultan dan juga Bung Latupono bagaimana kemudian meyakinkan masyarakat untuk datang ke TPS, kemudian untuk tidak golput begitu ya, dan langsung datang karena setiap orang harus memiliki hak untuk melakukan ikut dalam pesta demokrasi pilkada 2020. Ke Bung Sultan dulu, seperti apa? Untuk meyakinkan mungkin pemirsa yang ada di rumah, kira-kira seperti apa?
Oke, pertama kita sebetulnya harus membangun narasi bahwa pilkada yang kita lakukan adalah salah satu penanganan besar atau penanganan nasional untuk mencegah atau penanganan COVID agar lebih baik lagi. Oke. Itu pertama. Jadi jangan sampai berbenturan antara ketakutan masyarakat untuk datang dengan kepentingan nasional untuk tetap menjalankan sirkulasi kepemimpinan. Nah, harus ada ditarik benang merahnya agar bisa terjadi kesesuaian dan kolaborasi yang tepat. Itu pertama. Yang kedua, kepastian sanksi hukum yang jelas, aturan yang jelas dan perangkat-perangkatnya itu juga harus meyakinkan masyarakat bahwa ketika kita datang dan ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, jangan diabaikan begitu saja. Oke. Dan yang terakhir, untuk masyarakatnya, jika memang pada akhirnya pada saat nanti pada saat hari pelaksanaan pilkada sudah berlangsung, bahwa jangan sampai kita bisa ditembuskan ideologinya dengan selembaran uang, karena kan kita sedang sulit, sedang susah. Nah, saya khawatirkan bahwa toleransi politik masyarakat terhadap uang itu akan sangat tertarik gitu loh masyarakat. Jadi harus idealis ya. Betul. Bang Latupono, silakan. Kira-kira apa nih pesan ataupun closing statementnya soal mengawal pilkada di tengah pandemi ini? Iya. Singkat saja, Bang. Kita saat ini sedang menghadapi pandemi COVID. Ya. Untuk masyarakat bangsa Indonesia bahwa kita tidak pernah tahu kapan bencana non alam ini berhenti. Untuk itu, mari sama-sama kita meyakinkan diri kita bahwa pesta demokrasi 2020 ini adalah pesta demokrasi milik kita. Harus kita menjaga, harus kita ramaikan, walaupun kita dalam kondisi dianjurkan untuk di rumah saja. Namun, mari sama-sama merawat kebinekaan kita, merawat demokrasi kita untuk datang ke TPS. Masyarakat jangan kemudian alergi dengan politik, apalagi dalam kondisi pandemi, sehingga kita mengabaikan hak-hak kita sebagai rakyat Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, bahwa memilih kepala daerah itu 5 tahun sekali. Maka ketika kita tidak memberikan hak suara kita hari ini di 2020, maka kita tidak tahu seperti apa kepala daerah yang nanti akan terpilih. Oke, jadi wajib datang ke TPS untuk memberikan hak suara. Harapannya adalah datang ke TPS tanggal 9 dan berikan hak demokrasinya sebagai warga negara yang baik. Itu yang paling penting. Oke, Bung Sultan Rifandi, Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Jakarta, terima kasih sudah bersama kami. Terus kemudian juga Ahmad Latupono, terima kasih Bang Latupono, Ketua Umum PB HMI MPO yang sudah hadir bersama kami di program kali ini, dan juga pemirsa terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Cinta Negeri, Aman Negeriku, Damai Negeriku. Jangan lupa untuk selalu menjaga jarak, pakai masker dan juga cuci tangan. Jeffrey Alino pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.